Hai, kembali lagi di channel saya, Abdullah Sabdillah. Pada kesempatan ini saya mau coba sharing lagi terkait kode Python di kode polynomial regression di Python ya. Jadi di sini teman-teman saya asumsikan sudah mengetahui konsep terkait polynomial regression, dan di sini kita coba belajar cara ngoding Python-nya gitu ya. Di sini saya coba pakai dataset yang dari sumbernya di sini, source-nya ya, teman-teman bisa cek. Kemudian di sini datanya cukup sedikit aja, tapi intinya cuma mau menggambarkan sebaran data yang bisa diplotkan menggunakan regresi polinomial atau polynomial regression. Jadi kalau teman-teman basic konsepnya sedikit aja. Polinomial itu ya kayak order 2, order 3. Jadi kalau order 2 itu kayak parabolik. Jadi intinya non-linear regression gitu ya. Di sini kita coba pakai data yang modelnya tidak linear seperti itu. Jadi ini adalah data gaji berkait dibanding sama posisi. Jadi kalau di kantor itu ada level-level pekerjaan. Jadi semakin tinggi level yang dijabat oleh seseorang, maka gajinya juga akan meningkat. Dan umumnya peningkatan itu eksponensial atau ya tidak linear gitu ya. Nah, kita akan coba impor datasetnya terlebih dahulu. Nanti kita akan coba visualisasikan. Bentuknya seperti ini. Jadi ada posisi bisnis analis, junior konsultan, senior konsultan, sampai CEO di sini. Nah, ini adalah levelnya kita anggap. Kemudian di sini kita diasumsikan ini adalah salary-nya ya. Mungkin ini dalam US dollar per tahun gitu ya. Biasanya kalau di luar negeri itu gajinya itu per tahun dihitungnya. Salary-nya 45.000 US dollar per tahun. Yang saya tahu seperti itu. Nah, kemudian di sini kita kalau polynomial regression ini uh, regresinya 2D ya, atau 2 dimension XY, XY. Jadi bukan multiple polynomial regression atau nonlinear regression yang lebih advance lagi. Jadi di sini kasusnya hanya berkaitan dengan di 2 dimensi, jadi satu variabel bebas, satu variabel terikat seperti itu. Jadi di sini yang kita pakai, uh, kita mau coba gunakan x-nya atau variabel bebas atau independen variabelnya adalah si level. Kemudian yang jadi variabel dependent atau variabel terikatnya adalah salary. Nah, di sini kita untuk ngambil level, berarti kita cukup drop dari position sama salary. Di sini kodenya seperti ini, kemudian kita run saja. Kemudian ini kalau mau kita run, kita tunjukkan. Nah, ini levelnya. Jadi kita cuma ngambil levelnya masih dalam bentuk data frame 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada salary-nya. Nanti kita cuma ngambil kolom yang ketiga di sini ya. Tapi kalau bahasanya Python tuh 0, 1, 2. Jadi kolom kedua di sini ya. Ini datanya yaitu salary. Ini bentuknya masih data frame ya. Nah, kemudian kita coba visualisasi menggunakan matplotlib ya. Matplotlib.pyplot as plt. Nah, di sini kita coba akan plot. Kita akan lihat bahwa datanya tidak linear. Jadi ini sebaiknya kalau kita plotin linear bisa, tapi secara performa dia akan buruk. Jadi dia nggak akan bisa memprediksi data baru dengan akurat. Misalnya level ke-11, level ke-9 gitu ya. Jadi kalau ada data baru yang interpolate yang ada di dalam sini ya kurang bagus. Atau di luar sini extrapolate itu kurang bagus juga. Jadi ini kalau kita lihat trennya adalah non-linear. Jadi atau uh, tidak linear seperti itu ya. Jadi melengkung atau berbentuk kurva. Nah, kita kecenderungannya dari sini saja kita udah bisa menjelaskan bahwa atau mendapat insight bahwa kalau kita pakai linear regression ya tidak akan prediksi di data yang baru tidak akan terlalu baik. Nah, kita lanjut, kita pre-processing datasetnya, kita coba pilih testing setnya sebagai 20% gitu ya. Jadi sisanya 80% untuk train. Dia ambilnya secara random. Kita pakai train test split di sini codingannya. Kemudian kita coba ambil X-trainnya, ini random. Ini indeks dari data yang kita jadikan trainingnya ya. Ini nilai-nilai levelnya yang kita pakai. Ingat, kita harus ubah menjadi two-dimension array. Jadi di sini kasusnya dia sudah bisa dengan NumPy saja langsung menjadi two-dimension array ya. Kalau tidak, kita harus menambahkan reshape pin 1-1. Di sini Y trainnya juga sudah dalam. Di sini nggak masalah. Nanti kita
di codingannya sini ini bisa mengakomodir Y train ya, tapi kalau untuk X train wajib menjadi two dimensional array. Sini modelingnya. Nah, bentuk polinomial ini sangat tergantung pada polinomial order berapa yang mau kita ambil. Kalau order 3, berarti di sini nanti ada B0 plus B1 X plus B square X square plus B3 X cube gitu ya. Jadi kalau degree-nya ini 2, berarti ini nanti cuma sampai uh, X dan X square di sini ya. Jadi cuma punya nanti 2 koefisien dan 1 bias gitu ya. Tapi kalau ordernya jadi 3, berarti nanti ada 3 variabel trikatnya variabel bebasnya sama, tetap X, tapi nanti ada pangkatnya di sini. Itu yang membedakan seperti itu ya. Jadi kita akan coba dulu pakai nanti yang degree-nya 2. Jadi nanti polinomial order 2 atau bentuk kuadratik atau parabolik ya. Yang kita akan mau coba bikin plotnya mendekati menggunakan parabola atau order polinomial 2. Seperti itu. Nah, di sini bedanya sama simple linear regression, jadi kita menambahkan satu library lagi yaitu polynomial features di sini ya dari sklearn.processing. Jadi di sini yang menjadikan ini polinomial nanti kita akan tunjukkan gunanya apa sih polynomial features ini, tapi selebihnya sama ya, sklearn.linear model import linear regression. Jadi ini yang paling penting. Jadi kita membuat fungsi polinomialnya dulu, kita mau parameter yang di sini bisa kita ubah-ubah ya, degree-nya. Tadi kalau kita mau order 2, order 3, order 4 dan seterusnya. Nah, di sini saya pilih order 2 dulu. Xpoly ini mau ngapain sih gitu ya. Jadi di sini ada polyrect.fit transform xtrain-nya. Jadi nanti kita enter gitu ya. Nanti dari sini Xpoly-nya yang kita gunakan jadi input buat linear regression-nya. Oke. Nah, ini udah dapat model linear regression-nya. Kita coba lihat Xpoly ini apa sih sebenarnya. Oke. Di sini kalau teman-teman perhatiin, nilai data awal kita adalah 6, 1, 8, 3, 10, 5, 4, 7. Nah, kalau kita perhatiin, kalau dalam kuadratik atau para polinomial order 2, berarti kita sampai fungsinya sampai sini gitu ya, sampai di sini, sampai yang kuadrat ini. Jadi di sini mengkuadratkan dari input kita. Jadi kita nanti butuh 6 dan 36 sebagai input kita yang baru, 1 jadi dikuadratin 1, 8 dikuadratin jadi 64, 3 dikuadratin jadi 9, dan seterusnya. Seperti itu. Nanti kalau pangkat 3 degree-nya, jadi ini ada pangkat 3-nya, sampai pangkat 3 di sini. Jadi 6, 36 dikali, 36 kali 6 lagi, 1, 1, 1, 8, 4 dikali 8 lagi di sini, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini jadi input baru untuk linear regression-nya. Nah, di sini kita coba lihat koefisien dari polinomialnya. Jadi karena ini ada 2, berarti yang kita lihat cuma ini aja ya. Nah, cuma ini aja. Kemudian ini kita abaikan. Nah, ini yang biasnya, kemudian yang interceptnya tadi sama ya. Setelah itu kita coba testing model kita. Jangan lupa di sini untuk testing kita harus ubah dulu jadi polinomialnya tadi ya, buat Xpoly-nya dulu. Tapi karena di sini kita tidak menggunakan Xpoly, melainkan kita menggunakan fungsi yang ini, polyrect fit transform bla 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 gitu ya. Jadi kita lakukan hal yang sama, polyrect.fit transform dari xtrain to numpy. Jangan lupa untuk membuat menjadi two dimension array di sini. Ini yang membuat two dimension array. Kalau yang ini berarti karena tadi kita pakai train, sebenarnya ini tinggal pakai Xpoly gitu ya. Tapi sedangkan yang ini nggak ada, berarti kita harus membuat seperti ini. Jangan lupa ini ubah menjadi xtest. Kita akan dapatkan prediksinya. Bisa kita, kalau kita perlukan, kita bisa tulis tr spread di sini. Nah, ini hasil prediksinya. Kalau mau yang nah, ini yang Y testing pred karena cuma 2 berarti ya ini 20% ya. 2 ini 8 seperti itu. Kemudian kita kembalikan lagi apa namanya, hasil prediksi ini kita gabungkan ke data frame yang awal untuk kita bisa sort gitu ya, supaya bisa kita plotting
yang bagus plottingnya nanti. Nah, kita sudah gabungkan. Oh maaf, ini belum digabungkan. Ini masih pakai yang data train atau yang data training ya. Jadi masih di F-rate-nya. Kita gabungkan dengan salary prediction-nya. Kemudian kita coba hitung performance-nya. Seperti biasa kita bisa menggunakan RMSE dan R-square. Kalau di sini yang lebih relate terkait polinomial itu adalah RMSE. Karena kalau di R-square ada beberapa referensi menyatakan bahwa R-square itu tidak cocok untuk data yang non-linear seperti itu ya. Tapi tetap bisa kita gunakan. Kalau dia mendapat nilai R-square-nya tinggi, mendekati 1, berarti itu bagus juga gitu ya. Semakin kecil RMSE-nya, semakin mendekati 0, maka bagus gitu ya. Jadi tetap menggunakan dua metrik ini. Tapi teman-teman bisa explore. Di sini saya sudah tuliskan metrik yang lainnya yang umum dipakai di kasus regresi. Kita coba run programnya. Di sini kita udah dapat RMSE-nya 79541, sedangkan R-square-nya 0,922 ya. Sedangkan yang data testing, terdapat RMSE-nya juga masih cukup besar. Oh, sorry. Ini saya kayaknya membuat sebuah kesalahan. Oh, benar, benar. Ya, tidak. Sudah benar. Ini sudah tepat. Jadi R-square-nya di sini emang semakin rendah ya, karena emang testingnya nanti kita akan lihat di plottingnya. Kenapa bisa rendah ya, karena emang agak jauh prediksinya gitu ya. Nah, ini kita bisa plot hasilnya di sini menggunakan matplotlib.pyplot. Kita akan coba tampilkan. Nah, ini benar-benar berdasarkan data trainingnya saja gitu ya, menggunakan parameter polinomialnya kuadratik. Jadi ini order 2, kelihatan bahwa di sini ini nggak smooth. Kenapa nggak smooth ya? Karena dia ini per titik gitu ya. Jadi ini yang tadi jadi sebagai data testing yang orange di sini data testing. Jadi di sini nggak ngecek dia, nggak nemu gitu ya. Pas di plot dia nggak nemu, pas di modeling dia nggak nemu gitu. Kemudian kalau kita mau buat smooth, ini kita bisa lakukan ini. Kita buat nilai yang sangat kecil antara 1. Jadi karena ini kan datanya dimulai dari 1 ya sampai 10, kita plotting dari kita buat data baru yang nilainya dari 1 sampai 10 dengan ya jedanya itu 0,1 sehingga kita punya sekitar 100 data baru. Kemudian kita masukkan ke model yang tadi. Kita masukkan ke model yang kita peroleh tadi dari data testing. Nah, pakai yang ini ya. Jadi kita pakai data testing yang baru, model ini. Nanti kita plotting baru. Nanti kita dapat di sini plotting barunya. Nah, ini ya. Jadi kita lr poly.predict pakai data yang baru. Pakai data yang baru, kita dapat. Nah, ini lebih smooth kelihatan. Tapi ingat sekali lagi, di testing ini hasilnya benar-benar jauh dari akurat. Kenapa? Karena tadi data awal ini kan kita pakai polinom order 2. Ternyata dia tidak menemukan fungsi pangkat 2 yang mendekati data ini. Seperti itu ya. Jadi fungsi kuadrat yang mendekati data ini nggak ketemu. Sekarang kita bisa coba eksperimen pakai data yang baru atau parameter yang baru, kita ubah jadi fitur polinomialnya itu menjadi 3 di sini. Kita coba run ulang. Di sini saya coba run after. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi X-poly-nya berubah menjadi 6, 3, 6, 2, 16 dan seterusnya. Kemudian di sini koefisiennya menjadi ini. Oke. Kita kembali lagi ke hasilnya. Nah, kita lihat bahwa mulai mendekati nih. Mulai mendekati juga dibandingkan yang sebelumnya. Seperti itu. Kalau kita smoothing, kita lebih perhalus. Nah, ininya juga jauh lebih mendekat gitu ya. Jauh lebih mendekat. Errornya harusnya lebih kecil. Kalau kita bandingkan dari yang tadi cuma 80%, kalau sekarang naik jadi 90, R square-nya itu menjadi 0,9, sedangkan ini 0,99. Jadi data trainingnya udah semakin bagus, sedangkan data testingnya udah lumayan membaik juga ya, jadi 0,90. Kita bisa ubah lagi parameternya menjadi mungkin kita ubah menjadi pangkat 5 polinomialnya. Ordernya ini kita ubah coba
Bisakah semakin membaik? Kita coba run kembali. Ini run after. Oke, ini kita abaikan saja. Kita coba kembali. Nah, oke, seperti ini. Kita lihat. Nah, ini semakin smooth. Hampir sempurna seperti itu ya. Jadi ini harusnya errornya lebih kecil lagi. Seperti itu. Ya. Oke, nah R-square untuk training itu sampai atau mencapai 99,9 ya 0,99 ya. Berarti intinya dengan model polynomial order 5 ini atau fungsi pangkat 5 gitu ya, bisa memetakan data level berbanding salary dengan sangat baik gitu. Walaupun di sini RMSE-nya 563, kenapa? Ini karena kita menggunakan data yang sangat besar seperti itu ya. Jadi kita menggunakan data yang sangat besar di sini. Jadi kalau kita perkecil data ini sebenarnya atau kita normalisasi terlebih dahulu gitu, harusnya RMSE-nya mendekati 0 gitu. Tapi karena kita menggunakan data yang sangat besar, jadi RMSE-nya juga nilainya akan juga besar. Walaupun kalau secara kita compare dengan R-square-nya, ternyata sudah mendekati 0,99. Dan kita lihat secara visualisasi di sini, sudah mencapai performa yang sangat bagus gitu ya. Secara visual, ini bisa memprediksi data yang sangat dekat dengan data yang testingnya gitu. Ini aktual data testingnya, di sini prediksinya. Jadi ini sangat dekat sekali sebenarnya. Errornya minimum sekali ini gitu ya. Dan ini menarik dari tergantung parameter yang kita gunakan. Balik lagi, mungkin teman-teman bisa mencoba parameter baru 4, 6, 7, dan seterusnya gitu ya. Oke, saya rasa kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan mungkin ada teman-teman pengen tahu coding yang lain, mungkin bisa saya pelajari dulu, nanti saya akan coba share di berikutnya. Oke, semoga bermanfaat sharing-sharing terkait polynomial regression menggunakan ya membuat coding polynomial regression menggunakan Python. Jika ada salah mohon dikoreksi. Nanti bisa tulis lagi juga di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali.